Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas desain dan analisis praktikum fisika sekolah menengah. Namun pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Aliyah, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada praktikum fisika sekolah menengah, di sini saya akan membahas jenjang fisika kelas 10. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran ini yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Adapun judul pada percobaan ini yaitu pengukuran panjang masa dan waktu, sedangkan tujuan percobaannya yaitu dapat mengukur besaran panjang dan ketelitiannya menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup dengan mengikuti kaidah angka penting. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan ini yaitu menggunakan jangka sorong dengan bahan balok dan cincin. Nah, pada percobaan kedua, kita menggunakan mikrometer sekrup dengan bahan bola dan logam. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah percobaan yang pertama menggunakan jangka sorong. Langkah yang pertama yaitu putar pengunci ke kiri sehingga rahang pada jangka sorong dapat digeser. Yang kedua, masukkan benda atau objek yang akan diukur ke rahang bawah jangka sorong. Yang ketiga, apit benda dengan rahang bawah jangka sorong dan putar pengunci ke kanan. Yang keempat, catat hasil pengukuran yang telah diperoleh dengan mengikuti kaidah angka penting. Yang kelima, lakukan langkah 1 sampai 4 dengan benda yang berbeda, yaitu dengan menggunakan balok dan cincin. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah percobaan yang kedua menggunakan mikrometer sekrup. Langkah yang pertama yaitu pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Yang kedua, bukalah rahang mikrometer sekrup dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat dimasukkan ke rahang. Yang ketiga, letakkan benda yang diukur pada rahang mikrometer sekrup dan putar kembali sampai tepat. Yang keempat, putarlah pengunci sampai skala putar tidak dapat digerakkan. Yang kelima, catat hasil pengukuran dengan mengikuti kaidah angka penting. Yang keenam, lakukan langkah 1 sampai 4 dengan benda yang berbeda, yaitu dengan menggunakan bola dan logam. Nah, kalian perhatikan pada video ini. Pada video ini kita akan melakukan percobaan pertama menggunakan jangka sorong. Di sini kita akan mengukur benda, yaitu kita akan mengambil objek yaitu balok dengan menggunakan jangka sorong. Di sini kita akan mengukur panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Nah, di sini kita mengukur panjang balok itu menggunakan jangka sorong bagian rahang bawah. Bagian rahang bawah ini berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda atau mengukur tinggi dan lebar suatu benda. Nah, pada rahang bawah juga ini dapat mengukur diameter luar suatu benda. Nah, ini merupakan skala Nonius pada jangka sorong. Skala Nonius dapat dilihat pada skala yang berimpit. Nah, ketika selesai pengukuran, jangan lupa untuk mengunci, karena pengunci berfungsi untuk menahan batang ukur agar skala tidak bergerak saat pengukuran. Selanjutnya, kita mengukur diameter luar pada cincin. Di sini,
kita masih menggunakan jangka sorong, namun kita menggunakan bagian rahang atas. Nah, rahang atas ini berfungsi untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda atau mengukur diameter luar suatu benda. Nah, kalian perhatikan. Nah, pada saat pengukuran jangan lupa untuk selalu mengunci. Karena tadi kita sudah mengukur diameter luar pada cincin, nah selanjutnya kita mengukur diameter dalam pada cincin menggunakan jangka sorong bagian rahang atas. Kalian dapat lihat kita menggunakan rahang atas untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Jangan lupa untuk selalu mengunci ketika telah selesai pengukuran. Nah, dapat kalian lihat. Selanjutnya kita masuk ke dalam percobaan kedua, yaitu menggunakan mikrometer sekrup. Nah, di sini kita menggunakan objek yaitu bola. Nah, pada mikrometer sekrup kita mengukur diameter bola itu menggunakan poros tetap dan poros geser. Di sini poros tetap itu poros yang tidak akan bergerak, sedangkan poros geser itu poros yang berbentuk silindris yang digerakkan oleh timbal. Selanjutnya kita mengukur objek kedua yaitu dengan logam. Di sini kita mengukur tebal logam menggunakan mikrometer sekrup. Masih dengan cara yang sama. Di sini kita mengukur tebal logam itu menggunakan poros tetap dan poros geser. Nah, pada hasil pengamatan yang kita peroleh pada saat pengukuran menggunakan jangka sorong yaitu yang pertama panjang balok dengan skala utama 5,8, skala nonius 1, dan pada jangka sorong kita menggunakan tingkat ketelitian yaitu 0,02. Nah, lebar balok yaitu 1,8, skala noniusnya 1, tinggi balok 1,8, skala noniusnya 1. Nah, di sini diameter luar cincin itu skala utamanya 2,8, sedangkan skala noniusnya 2,7. Dan diameter dalam cincin yaitu skala utama 1,3 dan skala nonius 7. Nah, pada data yang kita peroleh, adapun analisis datanya yaitu skala utama ditambah skala nonius dikali tingkat ketelitian pada alat yang digunakan. Nah, di sini pada jangka sorong itu tingkat ketelitiannya itu 0,02. Begitupun dengan lebar balok, tinggi balok, diameter luar, dan diameter dalam. Nah, ini hasil pengamatan yang kedua menggunakan mikrometer sekrup. Nah, tebal logam yaitu skala utamanya 0,25, skala noniusnya 5, sedangkan pada mikrometer sekrup tingkat ketelitiannya itu 0,01. Nah, diameter bola 0,25, skala noniusnya 2, dan tingkat ketelitiannya itu 0,01. Nah, ini merupakan analisis data pada hasil pengukuran yang kita peroleh, yaitu skala utama ditambah skala putar dikali tingkat ketelitian alat ukur. Nah, di sini alat ukurnya itu memiliki tingkat ketelitian 0,01. Nah, adapun kesimpulan pada percobaan yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama, dengan jangka sorong, berdasarkan hasil pengukuran panjang diperoleh. Yang pertama, panjang balok 5,82 plus minus 0,02 mm.
Lebar balok 1,82 plus minus 0,02 mm. Tinggi balok 1,82 plus minus 0,02 mm. Diameter luar cincin 2,85 plus minus 0,01 mm. Dan diameter dalam cincin yaitu 1,44 plus minus 0,01 mm. Yang kedua yaitu menggunakan mikrometer sekrup. Berdasarkan hasil pengukuran panjang diperoleh, yang pertama tebal logam yaitu 0,30 plus minus 0,01 mm dan diameter bola 0,27 plus minus 0,01 mm. Nah, sekian pada penjelasan pada percobaan yang kasoron dan mikrometer sekrup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildawati, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengukuran massa menggunakan neraca Auhaus 4 lengan. Adapun kompetensi dasar dari percobaan ini yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu dapat mengukur besaran massa dan ketelitiannya menggunakan neraca Auhaus dengan mengikuti kaidah angka penting. Adapun alat yang digunakan dalam pengukuran massa ini yaitu satu buah neraca Auhaus 4 lengan. Dan bahan yang kami gunakan pada tutorial kali ini yaitu yang pertama kawat, kedua bata magnet, yang ketiga spidol. Ini terserah dari teman-teman mau menggunakan bahan apa untuk diukur massanya. Di sini kami menggunakan itu. Teman-teman bebas menggunakan apa saja. Adapun langkah kerja dari percobaan ini, yang pertama, kalibrasi neraca terlebih dahulu dengan cara memutar sekrup yang berada di samping atas piringan neraca ke kiri atau ke kanan sampai garis kesetimbangan tercapai atau berada pada titik setimbang angka 0. Langkah kedua, letakkan kawat yang akan diukur massanya di atas piringan neraca. Langkah ketiga, geser pemberat mulai dari pemberat pada lengan neraca yang memiliki skala terbesar sampai garis kesetimbangan tercapai. Langkah keempat, jika garis kesetimbangan belum tercapai, geser pemberat pada lengan yang menunjukkan skala lebih kecil sampai yang terkecil hingga garis kesetimbangan tercapai. Selanjutnya langkah kelima, jika garis kesetimbangan sudah tercapai atau berada pada titik setimbang angka 0, maka hasil pengukuran sudah dapat dibaca. Langkah keenam, bacalah skala yang ditunjuk oleh beban atau pemberat pada masing-masing lengan neraca. Langkah ketujuh, hasil pengukuran sama dengan penjumlahan dari masing-masing lengan. Pada neraca Auhaus 4 lengan, berarti hasilnya lengan 1 ditambah lengan 2 ditambah lengan 3 ditambah lengan 4. Langkah yang terakhir yaitu ulangi langkah 1 sampai 7 dengan menggunakan benda yang berbeda, yaitu bata magnet dan spidol secara bergantian. Oke, kita langsung saja ke contoh pengambilan data. Langkah yang pertama, mengkalibrasi neraca terlebih dahulu dengan cara memutar sekrup yang berada di samping atas piringan neraca ke kiri atau ke kanan sampai garis kesetimbangan tercapai atau berada pada titik setimbang angka 0.
Selanjutnya, langkah kedua yaitu letakkan benda yang akan diukur masanya. Dalam hal ini yang akan kita ukur adalah bata magnet. Jadi kita letakkan bata magnet yang akan kita ukur masanya di atas piringan neraca. Langkah ketiga, geser beban atau pemberat yang dilingkari ini mulai dari pemberat pada lengan neraca yang memiliki skala terbesar sampai garis kesetimbangan tercapai. Langkah keempat, jika garis kesetimbangan belum tercapai atau garis horizontal ini belum sejajar dengan angka 0 di sana, geser pemberat pada lengan yang menunjukkan skala lebih kecil sampai yang terkecil hingga garis kesetimbangan tercapai. Selanjutnya, jika garis kesetimbangan sudah tercapai atau berada pada titik seimbang atau angka 0 seperti yang dilingkari, maka hasil pengukuran sudah dapat dibaca. Langkah keenam, bacalah skala yang ditunjukkan oleh beban atau pemberat pada masing-masing lengan neraca. Pada lengan neraca 1 ini dapat dilihat bahwa beban berada pada skala 0. Karena jika beban ini digeser ke skala 100, maka garis horizontal ini akan bergerak ke bawah. Yang artinya jika bergerak ke bawah, berarti tidak akan mencapai titik setimbang. Oleh karena itu, beban ini harus digeser ke skala 0. Sebaliknya, jika garis horizontal ini bergerak ke atas, maka kita harus menggeser beban ini ke arah kanan atau ke arah skala yang lebih besar. Selanjutnya, pada lengan kedua dapat dilihat beban berada pada skala 50. Seperti halnya pada lengan 1 tadi, jika beban ini digeser ke skala 40, maka garis horizontal ini akan bergerak ke atas, dan jika digeser ke skala 60 itu akan bergerak ke bawah. Jadi yang paling tepat berada di 50. Walaupun garis horizontal ini masih tetap bergerak ke atas, namun hampir mendekati 0. Oleh karena itu, kita harus menggeser beban pada lengan neraca ketiga. Selanjutnya, pada lengan neraca ketiga dapat dilihat beban tersebut berada pada skala 2. Selanjutnya, pada lengan neraca keempat, kita harus menggeser beban dengan hati-hati agar garis horizontal ini berada pada titik setimbang atau sejajar dengan angka 0. Di sini dapat dilihat beban berada pada skala 0,1. Selanjutnya, langkah ketujuh, untuk mendapatkan hasil pengukuran massa dari bata magnet ini, kita harus menjumlahkan penunjukan dari masing-masing lengan. Dengan menggunakan rumus lengan 1 ditambah lengan 2 ditambah lengan 3 ditambah lengan 4. Sehingga diperoleh hasil pengukuran massa dari bata magnet adalah 0 ditambah 50 ditambah 2 ditambah 0,1 sama dengan 52,1 gram. Atau dapat ditulis M0 sama dengan 52,1 plus minus 0,01 gram. Ulangi langkah 1 sampai 7 dengan menggunakan benda yang berbeda, yaitu kawat, sehingga diperoleh hasil pengukuran massa dari kawat, yaitu pada lengan 1 menunjukkan skala 0,
begitupun dengan lengan 2 dan lengan 3. Sedangkan lengan 4 berada pada skala 0,08 gram. Jadi, jika dijumlahkan setiap masing-masing lengan, maka akan diperoleh massa dari kawat adalah 0,08 gram, atau dapat ditulis M0 sama dengan 0,08 plus minus 0,01 gram. Yang terakhir, ulangi langkah 1-7 dengan menggunakan spidol untuk diukur massanya, sehingga diperoleh pada lengan 1 menunjukkan skala 0 dan lengan 2 menunjukkan skala 10, lengan 3 menunjukkan skala 4, dan lengan 4 menunjukkan skala 0,12, sehingga jika masing-masing lengan dijumlahkan, maka diperoleh massa spidol 14,12 gram, atau dapat ditulis M0 sama dengan 14,12 plus minus 0,01 gram. Data yang diperoleh dari pengukuran massa pada percobaan 1, 2, dan 3 saya tulis ke dalam tabel berikut. Adapun kesimpulan dari percobaan ini yaitu berdasarkan hasil pengukuran massa dan ketelitiannya yang mengikuti kaidah angka penting, diperoleh massa kawat adalah 0,08 plus minus 0,01 gram. Massa bata magnet yaitu 52,1 plus minus 0,01 gram, dan massa spidol yaitu 14,12 plus minus 0,01 gram. Oke, cukup sekian dari saya tentang pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus 4 lengan. Adapun pengukuran waktu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang desain dan analisis praktikum fisika sekolah menengah. Nah, di mana pada video-video sebelumnya telah dibahas beberapa materi oleh saudari Nur Alia dan Hildawati. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nuraini dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Dalam desain dan analisis praktikum fisika sekolah menengah, di sini saya akan membahas jenjang fisika kelas 10. Adapun bunyi kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Baik, adapun judul percobaan yaitu pengukuran panjang, massa, dan waktu. Sedangkan tujuan percobaan yaitu dapat mengukur besaran waktu dan ketelitiannya menggunakan stopwatch digital dan manual dengan mengikuti kaidah angka penting. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama stopwatch analog atau stopwatch manual, yang kedua stopwatch digital atau HP Android. Selanjutnya, langkah percobaan pada stopwatch. Nah, di mana yang pertama saya menggunakan stopwatch analog atau stopwatch manual. Langkah awal yaitu siapkan stopwatch analog yang akan digunakan untuk mengukur. Yang kedua, memastikan bahwa stopwatch dalam keadaan nol atau telah terkalibrasi. Selanjutnya, yang ketiga, tekan tombol start mulai dari pengukuran waktu. Yang keempat, waktu untuk denyutan nadi diukur sebanyak 30 denyutan. Selanjutnya, yang kelima,
tekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran waktu. Yang keenam, percobaan tersebut diulangi sebanyak 5 kali. Yang ketujuh, membaca dan mencatat hasil pengukuran dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, yang kedelapan, untuk mengulangi pengukuran, maka tekan tombol start atau stop 1 kali dan jarum akan kembali ke 0. Kemudian, tekan tombol start lagi untuk melakukan pengukuran kembali dan tekan tombol stop untuk mengakhiri. Selanjutnya, langkah percobaan stopwatch digital. Yang pertama, siapkan stopwatch digital atau handphone yang akan digunakan untuk mengukur. Selanjutnya, yang kedua, pada ponsel Android, buka aplikasi jam. Kemudian, yang ketiga, pada bagian ponsel, ketuk timer. Yang keempat, ketuk mulai saat ingin mulai mengukur denyutan nadi. Yang kelima, waktu untuk denyutan nadi diukur sebanyak 30 denyutan. Kemudian yang keenam, tekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran waktu. Yang ketujuh, percobaan tersebut diulangi sebanyak 5 kali. Selanjutnya yang terakhir, membaca dan mencatat hasil pengukuran dalam tabel pengamatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang stopwatch, di mana stopwatch ini memiliki dua jenis, yaitu stopwatch digital dan stopwatch manual. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang stopwatch manual atau stopwatch analog. Pada stopwatch analog terdapat dua skala, yaitu skala besar dan skala kecil. Jarum panjang menandakan satu skala besar dan jarum pendek menandakan skala kecil. Nah, satu putaran skala besar sama dengan 1 menit, atau satu putaran skala besar sama dengan 60 detik. Nah, satu putaran skala kecil sama dengan 30 menit. Apabila satu putaran skala besar terjadi, maka skala kecil atau jarum pendek akan menandakan perpindahan satu skala, yaitu 1 menit. Selanjutnya, pada percobaan ini kita akan menghitung denyut nadi sebanyak 30 denyutan. Nah, pada stopwatch analog ini, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana cara memulai menggunakan stopwatch. Nah, pada saat kita akan memulai menghitung denyutan nadi, kita menekan start tombol stopwatch, dan kemudian untuk menghentikan pada saat sudah sampai 30 denyutan nadi, kita menekan tombol off atau start off. Nah, selanjutnya untuk mengkalibrasi stopwatch tersebut, kita cukup menekan kembali tombol start off-nya. Maka jarum panjang akan kembali ke titik 0 atau stopwatch akan terkalibrasi. Selanjutnya, ulang sebanyak 5 kali percobaan tersebut dan catat hasil pengamatan percobaan ini. Selanjutnya, kita menggunakan stopwatch digital. Nah, langkah awal kita ketuk jam, kemudian tekan stopwatch. Untuk memulai stopwatch digital, kita tekan mulai. Pada saat sudah sampai 30 denyutan nadi, kita hentikan dengan menekan berhenti.
Nah, selanjutnya untuk mengkalibrasi, kita atur ulang. Nah, secara otomatis stopwatch digital langsung terkalibrasi. Nah, selanjutnya lakukan percobaan tersebut sampai 5 kali percobaan, kemudian catat hasil percobaan. Selanjutnya adalah stopwatch analog dan stopwatch digital, di mana stopwatch analog berbentuk seperti jam dinding, akan tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, stopwatch jenis ini merupakan alat pengukur waktu yang bersifat konvensional atau manual. Beberapa stopwatch hanya dilengkapi dengan 2 jarum, satu untuk detik dan satu untuk menit. Nah, selanjutnya stopwatch digital. Stopwatch digital merupakan jenis stopwatch yang menggunakan layar atau monitor sebagai petunjuk hasil pengukuran. Stopwatch digital menampilkan lamanya waktu yang diukur dalam bentuk angka digital pada layar. Kemudian, hasil dari pengukuran stopwatch analog yang pertama adalah 17,2 plus minus 0,1, yang kedua 19,8 plus minus 0,1, yang ketiga 20,6 plus minus 0,1, yang keempat 19,2 plus minus 0,1, yang kelima 20,4 plus minus 0,1. Selanjutnya, pengukuran stopwatch digital. Yang pertama, hasil pengukurannya yaitu 25,54 plus minus 0,01, yang kedua 23,52 plus minus 0,01, yang ketiga 24,18 plus minus 0,01, yang keempat 23,22 plus minus 0,01, yang kelima 22,89 plus minus 0,01. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan kali ini yaitu berdasarkan hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch analog, diperoleh waktu untuk 30 denyutan berturut-turut yaitu 17,2 plus minus 0,1 sekon, 19,8 plus minus 0,1 sekon, 20,6 plus minus 0,1 sekon, 19,2 plus minus 0,1 sekon, dan 20,4 plus minus 0,1 sekon. Serta hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch digital diperoleh waktu untuk 30 denyutan berturut-turut adalah 25,54 plus minus 0,01 sekon, 23,52 plus 0,01 sekon, 24,18 plus minus 0,01 sekon, 23,22 plus minus 0,01 sekon, dan 22,89 plus minus 0,01 sekon. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.